kalau lu emang gak suka sama orang, lu punya hak buat kayak ya udah gak suka mungkin menjauh, tapi lu gak punya hak buat ngomong ke orang yang orang itu belum kenal, ngerti gak sih? Halo Mariska, anjir udah lama banget gak ketemu, apa kabar nih? Baik, Oke. sedikit jamuran tapi still good. Kenapa jamuran? Lu percaya atau enggak, gue udah 4 bulan lebih gue belum keluar rumah sama sekali. Anjir. Tapi bukannya di Indo tuh udah ini ya? Tapi orang tua lu ya yang gak ngasih ya? Iya, dan kayak I don't really have a reason to go out gitu. Kayak kalau hangout sama teman ya udah fix gitu kan, kayak buat mereka alasan yang kurang baik, soalnya kan gue tinggal sama kakek nenek gue kan. Jadi kayak Iya. mereka Iya at sih. greater risk Agak gitu. bahaya, at risk banget Iya. sih. Aduh, tapi prihatin banget sih ngeliat di Indo sih. Karena masih naik terus segala macem. Iya, dan ya itu gue stres sih, gue gak balik-balik ke sana. Gue udah nyasain 1 semester, ya udah literally tanpa kuliah normal. Iya, dan apa ya, lu kalau misalnya emang gak boleh kan? Gak boleh balik kan sama Cina? Nggak Sama boleh, China? nggak boleh. Indonesia sendiri boleh ngasih keluar gak sih? Gak boleh juga ya? So gue Indo masih kasih-kasih aja, masih banyak kok yang kayak nggak banyak lah, tapi kayak ada lah. Iya sih, itu juga concern gue kan, gue pengen banget pulang kan sebenarnya, kayak November ini gue pengen pulang karena liburnya panjang. Tapi kayak gue Pulang mikir apa? pulang ke Indo. Oh pulang, gue dengerin ngulang dong. Oh enggak, enggak pulang. Nah, tapi gue takutnya tuh kalau gue pulang gue nggak bisa balik ke sini, ngerti gak sih? Oh iya, itu PR banget. Duh, gue malas banget tuh kalau sampai kayak gitu. Padahal gue pengen banget sebenarnya balik. Iya, Oke, Jazz juga. iya Justin tapi masih Aussie ya. Si Aussie, iya. Marco yang pulang, dia langsung begitu dia tahu Australia mau lockdown, 2 hari lagi Australia mau lockdown, dia announce, dia langsung pergi, langsung pulang. Ngakak, tapi itu good decision sih, daripada dia kayak stuck di Indo. Itu aduh. Enggak, kebalikannya, dia 2 hari lagi Aussie mau lockdown, dia malah balik ke Indo. Hah? Nggak tahu, dia bilang karena dia pengen ngabisin kayak kayak pandemik itu sama keluarganya, dibilang gitu. Oh, itu sweet banget. Tapi Iya, hmm. ya nggak tahu sih. Ya kalau nggak salah, ya nggak tahu lah. Itu mah nanti kita tanya sama dia aja. Oke, nih. Jadi hari ini tuh gue pengen nanya, kita tuh kayaknya harus ngobrolin apa nggak enaknya kuliah di luar negeri. Ngerti gak Hah, sih? Kan ngerti. orang-orang kan biasanya ngomongin tuh enak ya kuliah di luar negeri segala macam gitu kan. Terus biasanya kalau misalnya ya lembaga kayak agensi-agensi gitu ya pasti ngomonginnya enaknya dong. Nah, gue tuh lagi mikir, kita tuh harus ngasih tahu nggak enaknya tuh apa sebenarnya di luar negeri. Kayak enak kayak kuliah ya. Gimana Hmm, ya, gue kan mulai kayak sekolah di luar kan dari gue SMA. Jadi kayak jujur, kuliah gue dibandingin SMA gue ya jauh lebih baik. Jadi gue kayak bisa dibilang gue merasa lebih banyak positifnya daripada negatifnya. oke. Nah, tapi masa nggak ada negatifnya sama sekali. Misalnya ya coba lu mikir dulu. Kalau nggak tahu nanti gue bisa ini sih bisa kepikiran sesuatu yang gue ceritain dulu. Mungkin in general kalau misalnya kayak hmm, bisa dari pengalaman yang SMA juga atau cuman kayak Bisa kuliah? bisa bisa sih. Oke, kalau misalnya SMA mungkin kayak sedikit gue siap sih, kalau mental gue siap. Yang gak siap apa ya? Yang kayak gak siap itu lepas dari funnya. Mau gimana pun kayak lu kan pindah ke negara yang baru kan, terus lu Mhm. tinggalin teman-teman, tinggalin yang paling susah tuh tinggalin kebiasaan. Mungkin Oke. kayak dulu lu ada rutinitas, kayak gue dulu kan basket, futsal dan lain-lain. Ya udah, lu setelah pindah lu harus lepasin itu semua, dan mungkin Bener itu sih. lumayan susah di awal. Hobi lu lah bisa dibilang, hobi lu berubah semua, terus kayak Bener-bener. waktu lu sekarang kayak berubah semua. Lu bakal ada kayak waktu dimana lu lumayan kesepian karena lu belum kenal orang dan Bener. lain-lain. Tapi kayak in general ya setelah sekian lama ya lu bakal adaptasi dan ya udah normal lagi. Cuman mungkin kalau waktu gua SMA di luar ya, buat gua salah satu kesusahannya itu kurikulumnya challenging banget, dan itu beda banget Ya. sama gua pas di Indo. Jadi ya itu mungkin highlightnya. Tapi Oke. kalau kuliah ya, kalau kuliah gitu gua kan bisa dibilang gua lumayan abrupt gitu decisionnya, dan kayak gak planning ke Cina. Mhm. Kita tadinya cuma kayak mau lewatin 1 semester, oh ya udah pas nganggur nungguin kuliah Awalnya cuma masuk. pengen belajar bahasa kan.
Iya, lalu gue kayak ya udah gue kirain gue cuma lewatin 1 semester itu buat nungguin gue masuk ke uni. Tapi ternyata change of plan, gue jadinya kuliah di Cina. Dan buat gue mungkin awalnya gue ada stres soal kayak aduh gimana nih, semua orang udah kayak persiapan seumur hidup buat kayak tahu mau kuliah di Cina, dan gue literally nyampe sana nggak bisa baca apa-apa. Oke, fine, gue ada basic, tapi namanya lu kuliah matkul lu full bahasa Mandarin, itu kayak suruh anak Anjir, TK belajar pelajaran anak SMA gitu, dan buat gue itu lumayan berat. Dan gila sih. tapi setelah kayak dicoba-coba oke lah, dan gue bisa adaptasi sekarang, dan Itu gue merasa nggak, gimana, lanjut lanjut. Nggak, lanjut dulu, lanjut. gue merasa kayak kehidupan kuliah jauh lebih enteng daripada kehidupan pas gue SMA di SG. Oke, sekarang tuh lu udah semester berapa sih? Yang kuliah ya, nggak termasuk belajar bahasa. Iya, semester berapa ya, bentar, 1, 2, 3, 4, 5 5, jadi gitu. Gue kan harusnya 4 tahun kan Iya, normalnya, tapi 2 tahun ini tuh kalau misalnya lu udah, kalau lu sekolah Cina lu harusnya tahu ada yang namanya HSK. oke. Dia kayak something like IELTS, tapi Iya, IELTS Cina. buat for Chinese gitu kan, for Iya, Chinese iya, language ya. dan dia ada kayak Ya, gue pernah lihat level. tuh. Iya, Jadi kalau misalnya lu lulus HSK level 5 di iya. atas poin yang ditentukan, di sekolah gue ditentuin waktu itu 210 poin Hmm. dari 300, lu bakal bisa lompat ke tahun ketiga langsung. Jadi lu kuliah cuma 2 tahun doang. Oke, That which is what I did. oke. Jadi sebenarnya tuh lu baru kuliah 3 semester, tapi lu sekarang udah semester 5. Enggak, gue udah kuliah. Ini semester kedua gue. Berarti ya Oke, udah, gue udah kuliah. Ini semester kedua. Berarti 1 tahun udah kelar. Tinggal 1 tahun lagi. oke, oke. Keren sih. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kan tadi lu bilang nih, jadi tuh susah kan kayak pertama kali lu ninggalin hobi lu, habis itu ninggalin temen lu, terus sekarang habis itu kayak susah cari temennya, kayak lebih ada masa-masa lu lonely gitu kan. Nah, Ya, itu itu jadi gak enak banget, terus lu apa efeknya bagi lu gitu, jadi lu ngelakuin apa pas lu lagi lonely gitu. kalau misalnya kayak mungkin kalau misalnya kuliah, waktu penyesuaiannya sebenarnya jujur nggak selama itu, kayak nyari temennya nggak selama itu, karena uni itu kan lumayan gede, lu tau ketemu orang itu banyaknya minta ampun, jadi kayak lu gak butuh waktu selama itu untuk cari teman, paling lu kasih kayak seminggu udah cukup. Cuman kalau Oke, misalnya pas gua SMA itu SMA. mungkin lebih lonely, karena gua kayak, jadi sekolah gua tuh lumayan kecil, jadi Iya, dalam, bisa dibilang hampir kayak tempat les bahkan. iya, Satu kelas itu cuma ada yang gua kenal ya Brian kan, kita sama-sama dari Indo. Jadi iya. gua, Brian, terus ada siapa lagi, kayak semester awal itu bahkan hari pertama gua masuk ke kelas itu cuma ada 3 orang, 1 orang Vietnam, gua sama Brian. Jadi Oke. abis itu muridnya bertambah, tapi karena ya ini jahat sih, tapi kayak ada orang, maksudnya ada yang mungkin culture-nya beda, jadi sedikit gak masuk, dan apa namanya, gak Jadi agak nyambung gitu ngeselin. lah, ada sedikit gak jelas orangnya. Lo apa sih yang pernah kan kuliah ketemu orang-orang kayak gitu? Iya, jadi ngeselin gitu ya. Ya, tapi jadinya kayak gak cocok, dan kayak karena kelas kita kecil, lu gak cocok sama 1 orang, ya udah bisa dibilang ya temen lu berkurang lagi. Jadi males ya. Ya, tapi kayak in general orang-orangnya sebenarnya baik-baik aja, dan gue masih ada keep in contact sama beberapa teman gue yang masih di SG, tapi ya temennya lumayan Di dikit lah, oh dan SG karena ya. kita Gue sering tuh keluar. bingung. Gue awalnya dengernya SD, di SD. Oh enggak, SG SG. SG. Iya, SG SG. Ya, Terus lanjut jadi lanjut. kayak ada yang gue masih keep in touch with, tapi yang lainnya ya udah mungkin udah lost contact gitu. Tapi kayak yang susah itu karena gimana ya, kan kurikulumnya lumayan challenging kan, jadi bisa Mhm. dibilang semua orang itu lumayan giat belajar gitu loh. Oke. Ya jadinya kayak mereka kalau diajak keluar lumayan susah, ada yang lumayan kayak bisa dibilang banyak, yang temen gue sih ada satu yang cewek gitu, dia lumayan nerd gitu kan. Mhm. I mean she's a good friend, tapi she's also a Tep- nerd, jadi Jadi a chance lebih to pengen hang banyak out with her. belajar. Jadi lebih pengen belajar gitu. Bukan pengen belajar, tapi she knows what she wants, kayak goal oriented gitu, jadi dia kayak lumayan Anjay. giat belajar gitu. Dan dia Oke. nerd yang dalam arti kayak Baca suka buku banget baca terus. buku. Iya, dia kan Oke. English literature dong. Wadaw. Ya Enggak, dia makanya emang dia ambil English seneng-seneng yang kayak gitu. literature. Jadi kuliahnya juga itu sekarang. I think she changed deh, gue lupa nanya, tapi ya udah in general gitu. Tapi kayak ya udah, jadi she's a really good friend, gue masih ngobrol sama dia, tapi kayak
jadinya gak bisa yang kayak misalnya gue kan suka pergi cari kuliner lah apalah, dia kan bukan tipe yang kayak gitu, jadi mungkin di situ gue lebih kayak aduh gak ada temen yang nemenin nih Oke. gitu. Tapi ini teman-temannya bukan orang-orang Indo ya? Hampir semuanya bukan orang Indo ya waktu SMA, Bukan, waktu bukan, SMA. bukan. Bukan ya? Terus ada ini gak sih kayak ya kita kan emang bahasa Inggrisnya ya lumayan lah, tapi maksud gue walaupun kita bisa ngomong bahasa Inggris sama mereka, tapi ada ini gak sih hal-hal yang lu gak bisa sampein dalam bahasa Inggris gitu? Kayak jadinya agak gak enak gitu. Ada gak sih? Untungnya gue enggak sih kalau ini. Oke. Oke, menarik sih. Saya bagi gue tuh ada salah satu yang paling bikin kurang apa ya, kurang asik tuh karena gue tuh nggak bisa ngomong-ngomong slangnya Indonesian gitu. Kayak misalnya nih gue ngomong, apaan sih lu gitu. Itu tuh nggak bisa gitu. Ngerti gak sih? Karena apaan sih lu itu kan nggak kasar kan. Kalau misalnya nih terjemahannya apaan sih lu yang langsung ke Inggris kan kayak the fuck gitu kan. Itu tuh udah Iya, langsung iya, kayak iya. kasar banget gitu. Padahal apaan sih lu tuh gak sekasar itu. Ngerti, Jadi ngerti. jadi ada hal-hal yang kayak gitu yang bikin gue jadi nggak enak. Oke, ya gitu lah. Untungnya gue nggak ngelewatin itu sih. Tapi mungkin kalau sekarang kayak gue di China ada lah, ada kayak gitu. Ada. Lebih ada, lebih Oh, ada. lebih ada. Kalau di Karena LA jujur sama sekali gak ada. oke, karena apa? Karena they speak Chinese gitu ya. Kalau orang luar, jadi gitu. Jadi gue waktu baru masuk gitu, temen gue itu, jadi gue sama sekali gak tahu ada orang Indo. Batch gue Oke. itu yang datang itu cuman kita cewek bertiga orang Indo sama dua cowok ya. Oh enam orang Indo, dan kayak lo tau uni tuh gede banget kan. Iya. Jadi kayak walaupun ada orang Indo tapi kalau cuma 6 lu carinya kayak lumayan susah gitu. Oke. Kebetulan yang 6 ini kita kenal, tapi yang deket cuman kayak yang kita cewek-cewek doang. Nah habis itu gue ada temen lain tapi kayak teman sekelas, dan rata-rata itu orang luar gitu loh. Dan Oke. itu di awal lu belum kenal orang Indo, lu belum tahu ada organisasi yang Indo atau apa segala macem, itu teman lo orang luar semua. Dan karena semua orang ambil bahasa, dan karena orangnya itu dari ya udah berbagai tempat di negara lain gitu, mereka Inggris pun rusak jadi sedikit. Oh iya. Wah itu iya, Aduh, jadi mereka mau ambil mampus. bahasa Mandarin, lagi belajar bahasa Mandarin, berarti Mandarin mereka jelek kan. Inggris juga pas-pasan banget, dan lu bener-bener ya udah itu bener-bener challenging banget, itu bahkan melebihi level yang lu bilang tadi. Gila sih. Itu gila sih. Terus lu gimana? Tapi jadi itu pertama kali datang ya? Pertama kali datang semester pertama gitu kan? Iya. Jadi nggak lu nggak tahu orang Indo sama sekali gitu. Enggak, gue sama sekali gak tau orang Indo. Anjir sih. Itu gimana anjir itu sama 6 bulan kayak Tapi gitu? untungnya gue ada ketemu yang cewek ini, yang orang Indo. Lalu pas kayak di awal kan kita ngurusin visa, ngurusin medical check up apa segala macem. Ya udah itu ada ketemu Indo, terus kita kenalan. Tapi kayak itu kan teman main yang Indo yang kita makan bareng apa segala macem. Tapi kayak di luar itu kita kan ada teman sekelas lagi. Kita bertiga tuh beda kelas. Hmm. Jadinya kayak teman-teman kita itu ya udah orang luar lagi semuanya. Oke. Nyampe akhirnya gue pindah kelas, baru gue ketemu orang Indo, terus kayak pelan-pelan ketemu, kenal. Tapi kayak bener-bener di awal, minggu-minggu awal gitu, ya ada teman kita orang Indo, gak ada yang orang Indo, semuanya orang luar. Dan itu ya udah, ada yang Inggrisnya bagus, ya udah jadi kayak lumayan gampang Jadi gitu bisa lah. ngomongnya. Iya. Iya, tapi kalau lo bayangin kayak Mandarin jelek, Inggris juga jelek, lo mau ngomong pakai bahasa tubuh. Iya sih. Terus kalau nih gue bayangin ya orang yang misalnya nih lu bener-bener gak tahu dari negara lain gitu kan, udah gitu bahasa Inggrisnya nggak misalnya biasa aja atau Chinese juga lu bilang kurang bagus, terus lu biasanya ngomongin apa dulu? Jadi kayak approach tuh ngomongin apa? Gue tuh yang gak tau mikirin tuh gitu. Kayak lu kan gak tahu Oh ya, background culture-nya tuh apa, yang mereka tahu tuh apa, gimana caranya lu ngomong awal-awal? ada lah, kita kayak bercanda-bercanda soal kayak di kelas, misalnya kayak guru yang ngajarin apa, terus ntar kayak dibecandain, atau kayak misalnya ciri-ciri gurunya tuh suka ngomongnya gimana, yang Oke. gemulai gitu, ya udah kita suka kayak bercandain itu. Terus kayak kita in general kita lumayan kayak adalah hangout, kayak minum apa namanya, kayak jadi kita ada nama tempatnya apa ya kalau misalnya bahasa Indo ya, pokoknya bahasa Mandarin saukau, itu kayak barbecue gitu. Oke. Ya udah biasa kalau malam pada suka banyak yang sana, terus minum, saya sambil minum bir gitu, minum nyantai gitu. Oke. Tapi ya udah kayak in general kita adalah kayak gitu, terus makan bareng mungkin di kantin atau apa. Dan itu semester awal-awal ya. Ya, Udah bisa kayak gitu ya. Lumayan lah. Begitu asik lah. ya. Cuman kayak ya udah at the end of the day, kalau misalnya lu di awal bareng, ntar bakal kayak di akhir-akhir ya udah mencar semua, kayak ada teman-teman grup sendiri.
selalu kayak gitu. So kayak gitu, jadi pertama karena sama-sama nggak kenal, jadi ya udah, ya Ya, main aja terus bareng. terus udah ketemu ntar teman senegara ya udah mencar semua bikin grup sendiri. Malah jadi kayak gitu ya. Iya sih, Ya, itu sebenarnya tren yang lumayan gue tahu di uni-uni yang lebih gede gitu. ya kalau itu ya. Iya, karena uni gue tuh kecil kan. Jadi orang Indonesia itu beneran dikit banget, hampir sama sekali nggak ada. Nggak ada di angkatan gue, dan nggak ada di jurusan gue. Jadi gue kalau mau ketemu orang Indo harus jurusan lain, angkatan lain. Itu gue Oh, hampir nggak pernah ketemu. Ada sih organisasi di universitas lain, tapi kalau mau banyak. Tapi kan gue males. Kayak capek lah perginya segala macam tapi ya ngurusinnya. gak apa-apa juga gak sih kayak kalau lu cocok sama teman-teman yang orang luar pun sebenarnya kayak nggak peduli negara manapun kalau emang orang yang pas klik gitu ya oke-oke aja sih kayak menurut gua karena pilihan gua waktu gua di SD itu pilihannya bisa dibilang di kelas kan cuma berapa orang doang Pilihannya dikit ya. Ya ya mirip dikit sama gue jadinya artinya, sekali iya. kayak ya jadi sekali lu gak cocok sama satu ya udah kayak bisa dibilang lu kayak gak ada teman tapi padahal sebenarnya cuma satu orang doang dan kalau Iya bisa kan? di uni lu kayak gak cocok sama satu orang masih ratusan ribuan lagi jadi Iya, kayak iya. gak ngaruh sama sekali. Ngerti sih. Nah, di gue tuh juga kayak gitu. Apa misalnya nih ada orang yang sebenarnya gue nggak suka. Tapi ya teman-temannya itu lagi juga, ngerti gak sih? Kalau gue ngejauhin Iya, dia, ya. teman dia sisanya juga. Artinya gue gimana? Masa gue sendirian gitu kan? Padahal gue cuma gak suka satu orang doang. Tapi lo ada? Ada yang kayak gitu. Oh, ada yang sampai berantem atau gimana? Gue kan orangnya tuh nggak suka berantem ya. Gue kan sukanya ya, iya dah. Iya gak sih? Nggak tahu sih. Mungkin menurut gue sih gue nggak Ya, ini. kayak lu udah nyampe tahap kuliah juga berantem sampai gimana sih? Gak kayak anak Iya, SD lagi. iya gue nggak pernah sampai berantem sih. Iya, iya nggak pernah sampai kayak nyolot-nyolotan gitu. Nah, Hmm, tapi nih, yang yang bikin berantem itu nanti gue bakal cerita. Tapi lu pernah nggak? Misalnya apa yang lu pernah ada masalah nggak sama teman lu di sana? pernah. Nah, masalahnya karena apa? Sebenarnya agak nggak jelas sih menurut gua masalahnya. Tapi ya, gue juga tipe yang kayak bukan menghindar dari konflik, tapi kayak kalau menurut gua terlalu childish dan terlalu gak penting masalahnya, ya udah mungkin gua bakalan kayak Males. males. Tapi kalau emang udah mengganggu hidup gua, mungkin gua bakal konfront orangnya. Oke. Iya sih, aduh gue kangen banget sama harus kayak konfront orang anjir. Iya tapi kayak lu udah kenal gue lumayan lama dari SMP, lo harusnya kayak lumayan tahu ya udah gue tipe yang lumayan suka konfront orang kalau misalnya emang udah mengganggu gue. Tapi kayak yang ini gue nggak, karena menurut gue gak penting dan terlalu bocah. Jadi gitu ada orang itu batch Iya, gue juga datang. iya. Ya jadi kita panggil apa si X ini. Si X, si X. Ya dia Sebutan Indo namanya juga. Mawar. Ya dia Cewek, Indo cowok? juga. Cowok. Cowok, oke. Oke, si cowok. Terus siapa? Iya, si cowok namanya Oh X, ya. terus gimana? Ya si X ini sebatch sama gue datang bareng orang Indo juga yang gue bilang. Oke. Indo cuma 6 sih jadi kayak langsung tahu siapa. Oke, jadi Tapi orang ya Indo juga. dia tuh Terus? kayak sempat main bareng gitu loh waktu Hmm, awal-awal. Oh Indo juga ya bla 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 bla. Oh ya kumpul-kumpul dulu, sering kumpul di dorm temen gue. Terus kayak yaudah kita iya. snack sambil ngapain ngobrol-ngobrol apa segala macem. Iya. Terus kayak dia tuh lebih social gitu loh. Gue kan bukan tipe yang kayak kalau nggak kenal SKSD yang approach people yang kayak halo Indo juga ya. Gue bukan tipe yang Iya, gitu, nggak tapi gitu gue juga. Iya, lebih iya. kayak yang kalau misalnya kayak kenalan, oh ya udah kenalan, kenalan aja. Tapi gak usah yang kayak sengaja Indo juga ya gini gitu. Iya. Jadi gue Iya. lebih yang kayak reserve gitu. Terus mungkin lebih ansos karena waktu itu gue gitu, jadi kayak temen gue itu ada teman orang luar dan ada teman yang orang Indo gitu. Yang Iya. orang Indo itu kan gue cuma kenal dikit dan gue Iya. nggak berusaha nyari atau gak berusaha yang gak menghindar juga, kalau ada ketemu ya kenalan. Iya. Terus kayak sama teman gue yang bertiga ini, jadi gini, yang bertiga ini teman gue ada satu yang populer, Iya. ada gue yang B, terus satu lagi yang lumayan pendiam, tapi dia juga lumayan kayak dia lumayan suka kok kayak bergaul sama Jangan, teman-teman iya, gitu. bergaul gitu Ya lumayan lah. tapi Iya. gue lebih yang kayak oh ya kalau ada aja nggak usah sengaja dicari gitu loh. Iya, iya. Terus kayak kita sering hangout, terus ada mereka juga yang cowok-cowok gini. Terus habis itu yang cowok ini tuh salah satunya, sebenarnya ada dua sih, tapi ya udah yang satu ini dia in general kenal sama orang Indo yang lain dulu, Hmm, yang lain yang anak lama. Terus dia oke. kayak lumayan backstab gua gitu. Oke, backstepnya? Ya dia kayak
talk shit about me. Wadaw, Dan dia drama cowok. sekali. Iya, kayaknya iya bisa gitu anjir. Dia cowok dan dia lebih tua dari gua. Ya nggak tua jauh sih, cuman kayak beda lah umur. Tapi ya udah in general gua merasa itu kayak sedikit bocah, dan dia ngomongin, dia bilang gua nyolot. Ya itu mungkin benar. Iya. Lalu dia Iya. Terus terus kayak ya udahlah, ada hal-hal lain tapi kayak let's not go into details. Tapi salah satunya gitu. Tapi yang gue inget sih, gue nggak sedekat itu sama dia nyampe gue bisa nyolotin dia, seinget gue ya. iya, oke. Tapi dia ngomonginnya kayak seakan-akan dia first hand experience gitu, yang pokoknya ya udahlah, gue sejelek itu lah, separah itu lah pokoknya. Oke. Jadi dia tuh kakak kelas gitu, sophomore gitu. Tau nggak? Enggak, dia satu batch kan, kita ngambil Dia satu batch tapi ya dia tahu teman-teman lu duluan sebelum lu gitu. ya dia tahu kayak orang-orang Indo lainnya itu sebelum gua. Indo lainnya tuh yang salah satu dari 6 itu, maksudnya 6 orang itu atau Bukan, yang lain lagi? yang Indo Jadi anak lama. Jadi ternyata di sekolah uni gua itu lumayan banyak Indo, kayak ratusan gitu. oke. Dan kayak dia udah kenal yang lain duluan. Terus dia ya udah, dia ngomongin, padahal gua belum kenal sama mereka, dan dia udah ngomongin jelek-jelekin sama gua. Menurut Oke. gua gimana ya? Kayak kalau lu emang gak suka sama orang, lu punya hak buat kayak ya udah gak suka mungkin menjauh, tapi lu gak punya hak buat ngomong ke orang yang orang itu belum kenal. Ngerti gak sih? Iya, ngerti. I mean like, how can you ever like stoop that low? Itu embarrassing Iya, banget. ngerti sih. Dan kayak gue, jadi ini lucu banget sih, ini kayak literally lucu banget karena dia ngomong itu ke grup kayak salah satunya teman main gue sekarang di sana. Iya. Dan ada cowok gue dong. Pada saat itu belum jadi cowok gue, tapi dia ngomongin gue jelek-jelek gue itu ke cowok gue. Oke. Kocak sih. Kayak lumayan kayak, ya abis dia jelek-jelekin gue, nggak lama gue jadian sama cowok gue. Oke. Jadi gue merasa kayak menarik tanpa sih. gue harus confront dia, itu udah kayak a slap in the face gitu buat dia. Iya, ngerti sih. Tapi kan gini kan, jadi soalnya tuh sebenarnya lu gak usah worried banget juga kalau orang ngomongin shit, like talk shit about you. Karena lu assume people tuh gak goblok juga, ngerti gak sih? Kayak orang tuh gak semuanya bakal Tapi gue waktu baru datang dengerin gitu. Emang bad rap. Karena dia ngomong, karena gue belum kenal, terus dia ada ngomong gitu. Terus gue inget banget waktu itu, jadi roommate gue tuh orang Filipina. Iya. Terus dia itu dulu sekelas sama orang Indo gitulah. Terus orang Indo ini gue nggak gitu kenal, kayak gue pernah kenalan tapi gue cuma tahu namanya doang, belum kenal dengan waktu itu. Terus dia nanya ke roommate gue, gak ada hujan gak ada angin, dia nanya roommate gue, roommate lu gimana? Ngeselin gitu ya. Oke kok. Roommate gue bilang oke kok, emang kenapa? Lu yakin? Terus yang cowok ini, yang orang Indo ini, lu yakin? Terus roommate gue, emang kenapa? Terus roommate gue cerita ke gue, ya terus tuh kayak punya feeling dong kalau misalnya udah kayak gitu. Iya, lu diomongin gitu kan. Gila sih. Iya. Aneh banget sih. Ya. Terus yang ngeselin lagi, teman gue yang si X ini yang ngomongin gue ini, dia ada kayak gimana ya, bisa dibilang waktu itu kan gue lupa kita yang ngomongin apa, tapi kayak kita lagi kumpul di kamar teman gue, di dorm teman gue ini. Abis itu kayak gue bilang, oh lu kenal banyak Indo ya, oh lu kenal dari mana? Dia bilang, ya lu kenalan lah, itu ada banyak. Gue bilang, oh nggak usah lah, maksudnya gak usah yang kayak sengaja dicari, ntar kalau misalnya pas kenalan ya udah kenalan aja. Dia bilang, ya lu pada kalau misalnya ansos gitu mana mungkin banyak teman. Maksudnya dia ngomong something like that gitu loh. Gue nggak tahu kayak 100% dia ngomongnya apa, tapi in general lumayan nyolot dan lumayan kayak, ya kalau lu gak kenalan mana mungkin lu banyak teman, something like that gitu loh. Iya, ngerti. Tapi gue kayak merasa gue nggak perlu kayak gitu, karena gue udah punya teman yang cukup. Karena menurut gue lu gak perlu punya teman ratusan satu sekolah. Iya. Lu cuma perlu punya beberapa yang kayak beneran deket sama lu. Karena pada saat itu kan gue bilang jadi gitu, pada saat itu gue ada teman yang 3 cewek ini, kita nyampe sekarang kita dekat. Iya. Terus gue ada ya udah ada mereka. Iya. Tapi mereka kan kayak datang dan pergi gitu loh. Mereka suka kayak kalau misalnya diajak pergi sama grup yang lebih populer, ya udah mereka tinggalin kita, nggak ngomong apa. Ya udah itu juga fine. Tapi kita juga ada kayak teman-teman dari kelas, teman kelas gitu. Iya. Terus gue sendiri, gue ada kayak kenal orang Taiwan. Oke. Widih. Oke. Gue lumayan sering hangout sama dia. Oke. Jadi bisa dibilang ya banyak lah. Jadi social circle lu juga ada macam-macam gitu kan. Iya.
cuman gue nggak menunjukkan yang nyampe kayak misalnya kayak mereka pergi segrup rame banget, Iya, hits banget, gue terkenal. Gue bukan tipe yang kayak gitu, gue lebih ya, tipe yang kayak ya udah gue ada teman, gue nggak perlu nunjukin orang, ya gue santai aja. iya kan ya emang apa ya? Ya sama sih kayak tipe-tipe kita kayaknya yang kayak ya capek juga gitu kalau terlalu banyak orang ya nggak sih? Lebih yang Iya, soalnya waktu jadi awal capek banyak lah, banget kan lelah. temannya, terakhir ya udah pergi semua. Maksudnya bukan pergi semua, kayak terakhir tetap yang cocok sama yang cocok, kayak bikin grup Iya, sendiri, grupnya jadi mengecil gitu. iya. Nah tapi emang ada aja orang yang emang segrup rame-rame gitu kan, karena emang mungkin tipe-tipe kayak gitu lah. Iya, tapi ya gak realistis lah selalu kayak gitu. Mungkin kayak kadang-kadang 2 grup jadi 1, tapi itu kayak gak mungkin gitu loh lu selalu jalan-jalan I- serame itu. iya sih, karena susah juga kan Kecuali lu jadwal kayak beda-beda. ngomong ini field trip terus rombongan ikut. Iya sih, benar-benar benar. Menarik sih. Tapi artinya lu justru lebih banyak masalahnya sama orang-orang dari Indonesia ya? Enggak banyak masalah. Kayak Maksudnya enggak, masalahnya maksudnya ini lebih doang. banyak, relatifnya lebih banyak. Kan maksudnya kayak sama orang-orang yang Hmm, bukan dari Indonesia kan justru malah nggak ada masalah ya. enggak juga, waktu gue di SG sama yang bukan Indo. Iya maksudnya di China sekarang. Kalau di Cina ya cuman dia doang sih, gue nggak pernah ada masalah lagi menurutku. Gue nggak pernah Oke. berantem sampai gimana, gue nggak pernah berantem bahkan, gue kayak lumayan cincai. Kalau kalau kayak flatmate gitu artinya nggak ada yang ngeselin, nggak ada yang bikin stres gitu. Kalau flatmate ada sih, cuman ya udahlah, ya Kenapa? Abang sini. nggak usah detail lah, itu kayak lumayan, ya udah mereka lumayan jorok dan kayak kadang-kadang buang sampah sembarangan jadi bau, Oke. tapi ya udah itu kayak in general gitu doang. Tapi gue juga gitu sih. Soalnya kalau gue tuh ya, jadi gue itu kalau misalnya gue tuh sangat bersyukur sama flatmate gue. Karena ada dia, gue bangun tuh nggak pernah telat, men. Lo tau gak kenapa? Jadi gue tuh kalau Alarm. gitu, iya alarm tapi alarmnya tuh ini. Gue dari lagi tidur-tidur gini nih, gue denger di kamar mandi ada yang gini, waduh gitu, kencang banget men. Jadi gue tuh selalu kebangun anjing pagi-pagi, nggak tahu, yang kayak gitu-gitu lah. Itu orang mana? Orang Chinese sih kayaknya. Iya sih Chinese sih. Ah, hmm, Kenapa? sedikit nyakak karena kayak bokap gue sama kakek gue juga gitu deh. Waduh, I can see the correlation. bisa aja sih. Tapi maksudnya itu kenceng banget sih, gue nggak tahu ya. Mereka juga kenceng kok. Emang gitu ya, kebiasaan kali ya. Tapi lu gitu gak? Enggak kan? Setahu gue Enggak, sih lu gak gitu. Iya gue enggak enggak, kan? gue enggak. Ya mungkin bagi gue aneh karena keluarga gue nggak Tapi ada yang udah gitu bagus sih. lah lu bangun pagi kok. Ih, Jadi produktif. bisa dibangun pagi ya. Terus apa lagi nih? Flatmate tuh kalau gue ada yang ngeselin tuh dia, kalau malam-malam kayak dia tuh ngomongnya bisik-bisik. Tapi suaranya tuh ngebas banget. Ada yang kayak gitu. Lo tau gak sih kalau yang ngebas tuh suaranya kayak bergetar-getar gitu. Jadi Ah, apa ya? Kayak tapi udara tuh getar. flatmate-nya di luar kan? Maksudnya kayak satu Beda flat tapi beda ruangan kan? beda ruangan. Tapi gue tuh Emang berasanya paling masih tipis kah? kayaknya sih tipis. Kayaknya sih tipis banget. Tipis banget orang bisa getar kayak gue berasa getarannya men. Gue tidur getar anjing ngomong Wait, dia apa. Hulk atau apa, Roy? Enggak, dia cuma nelfon doang kayak nggak tahu ngomong Cina gitu. Tapi kayak anjing kayak Tapi gitu. oke lah, menurut gue kalau misalnya kayak suara-suara itu namanya flatmate unavoidable gitu kan. Iya sih. Kadang-kadang kita Ya juga yang mungkin buat gue kesel. juga yang berisik ya. Ini sekarang gue ngomong pada In malam. general, kalau kita orang Indo terkenal sih yang paling berisik. Iya ya. Apalagi di restoran kali ya. Kita tuh kayak asik banget kalau udah sama orang Indo juga. Ya nggak Oh sih? iya, kayak kalau itu ya. Apalagi kalau udah yang sama yang cocok gitu kan berisik banget. Aduh. Terus apa lagi ya? Nah, ini yang lebih berat lagi nih. Lu pernah ngalamin rasis nggak? Racism? Enggak sih. Enggak. Oh cuman enggak. Kalau racism enggak, gue enggak pernah. Dan menurut gue kayak di lingkungan gue, karena berhubung kita orang luar, maksudnya orang luar sama orang Cina lumayan kayak, enggak sih, yang Cina ya udah tetap sama yang Cina, yang luar tetap sama yang luar. Mungkin karena itu kita nggak terlalu ngerasain racism atau gimana. Dan kita orang luarnya Oke. lumayan kayak diverse gitu kan. Iya, Dan bener sih. jadinya kita lumayan ya udah respect one another, hang out Jadi lu with nggak, everyone. jadi iya sih. Soalnya lu nggak pernah ada di
circle yang mayoritasnya emang orang Chinese gitu ya, Chinese dari Xiamen Pernah gitu. sih, bahkan kayak ada orang Cina yang bukan kenal sama gue, terus habis itu kenalan, habis itu dia cari gue, terus dia ngajak gue ngobrol. Ya gimana ya, mungkin karena bonyok gue juga Orang Chinese situ gitu, kan ya sebenarnya. ya jadinya kayak mereka juga nganggap oh ya udah kurang lebih orang Orang sini ya, orang sana. ya ya ya, Oke. tapi ya tetap ada apa ya namanya, tetap ada barrier itu di antara orang luar sama orang Cina. Kayak orang Cina itu nggak akan lu lihat orang Cina main sama kita. Oke. Lumayan Menarik jarang. sih. Makanya kayak waktu gua punya teman Taiwan ini lumayan langka, bisa dibilang kayak ada sih, kita ada acara namanya Chinese Corner. Jadi ada beberapa orang Cina yang mau yang kayak volunteer gitu, mereka datang terus mereka duduk kayak setiap meja itu ada satu orang Cina, satu atau dua gitu. Terus kita udah semua orang foreigner ini belajar ngomong bahasa Mandarin sama si orang Cina ini. Oke. Tapi kayak in general ya lu cuman ketemu lewat situ doang. Orang Cina yang nggak bakal yang kayak makan ngajak lu, apa ngajak lu, jarang banget. Kayak kalaupun ada jarang banget. Menarik banget ya. Beda Ya banget loh. jadi ya makanya pas gue juga lumayan bisa dibilang gue kenal sama teman Taiwan gue juga kurang lebih lewat program yang kayak gitu, bukan yang itu tapi kayak salah satu program yang kayak gitu. Mirip-mirip gitu ya. Ya terus jadinya kita cocok, terus nempel, terus kita jadi kayak lumayan sering pergi keluar bareng. Menarik sih. Jadi ya mereka nggak rasis sama lo, tapi sebenarnya malah justru ada barrier gitu kan. Mungkin karena Iya, emang nggak terlalu berinteraksi aja, jadi hal-hal yang kayak gitu nggak keluar mungkin kali ya. kalau tuh ya. Oke. Nah, saya kalau gue tuh emang bergaulnya mayoritas sama orang sini, jadi bule gitu. Mayoritas sama orang bule. Dan kadang-kadang tuh karena mungkin apa ya? Mungkin mereka ngerasa mereka lebih banyak, dan gue yang Asia dan dari luar sendiri, mereka tuh kadang-kadang ngomongnya tuh gak mikir. Mungkin mereka gak merasa ini rasis, tapi ngomongnya tuh gak mikir. Jadi misalnya nih, Contohnya kita lagi di restoran Jepang nih. Kan di restoran Jepang tuh banyak yang matcha gitu kan, kayak misalnya es krim oh matcha, minuman matcha gitu kan. Terus ada yang ngomong kayak gini, ya, why are Asian people so dumb gitu. Kayak anjing. Gue deh, oke. Terus gue kayak denger, oke, ini mau ngomong apa nih? Like, konteksnya why. konteksnya enggak, abis itu dia bilang, iya kenapa? Dia bilang kayak gini, like, why are they like putting like matcha into everything? Like, they're disgusting, man. Gitu kayak, it doesn't taste like anything. Apa sih hambar tuh apa ya? Like, Bland. it's bland gitu. Iya, kayak dia bilang it's bland. Terus habis itu kayak, ya gue sih oke gitu. Tapi kenapa harus kayak bilang kita goblok gitu kan, biasa aja dong. Kayak itu dan itu bukan bercanda gitu. Kayak beneran sesuatu kayak open conversation, gue kayak Mungkin itu kayak sesuatu yang kayak orang nggak mikir. Mungkin kalau misalnya lo balik keadaannya kayak di Indo juga ada kan yang bilang kayak, ih bule jarang mandi ya bau, padahal mereka iya kan iya pinter di sana, ngerti gak iya sih maksudnya? Tapi ngerti kayak ngerti orang Indo ngomong ih mereka bau. Coba kalau misalnya lo ngomong pakai bahasa Inggris, apa namanya, iya Westerners smell, our smell like mereka shit bakal gitu. hah Iya itu iya gak iya sopan banget, apaan, ngerti iya iya gak sih? Mungkin ngerti kayak sih something masuk like that akal sih. gitu loh. Iya, ya emang maksudnya emang bukan Mungkin mau dumbnya itu nyakitin bukan mungkin. come across as dumb, tapi kayak something like ih najis banget sih mereka bisa makan ginian, mungkin kayak gitu loh. Iya mungkin kayak gitu sih. Iya itu Dan dia kan, sama karena kayak kondisi kita kayak lihat blue cheese, kita yang kayak ih najis banget sih mereka bisa makan yang bau kaos kaki iya kayak sih gitu. bener juga sih, bener Menurut juga gue itu sih. kayak cultural difference gak sih, dan mungkin cara penyampaiannya kadang-kadang kita humornya beda, Iya yang kayak lu bilang apa sih lu, terus iya kan, di bule itu mereka bakal ngomong kayak the the fuck fuck man, gitu. dan itu kayak kasar. Tapi menurut gue kayak kalau lu udah nyampe satu level di mana lu deket banget, the fuck man itu kayak ya udah Iya lu nyata bisa, aja. iya sih bener sih. Ya mungkin orang ini emang punya masalah dalam penyampaian sih, kayaknya itu dari emang masalah Harusnya dia. gitu. Karena gue juga pernah nih, misalnya gue bilang sama temen gue bule juga, padahal gue bilang sama temen gue satu bule, gue habis potong rambut nih kayaknya murah gitu, enak juga sih gitu. Terus habis itu ada temen temen gue nih yang sama tadi yang ngomong Asia itu goblok, dia kayak datang ke gue gitu, ke kita gitu berdua, padahal kita nggak datengin dia. Terus dia bilang, lu tau gak sih rambut orang Asia tuh jelek banget gitu. Apaan sih?
Oh, mungkin temen lu memang ada masalah. Lu kayak apaan sih? Gak ada hubungannya loh. Kita lagi ngomongin apa sih? Kecuali kita lagi banding-bandingin gitu ya, rambut apa gitu kan. Ini tahu-tahu gak ada Oh, angin, gak kok ada hujan. mungkin mereka yang kayak apa namanya udah ada apa ya kayak mereka mikir itu tau kan kadang-kadang orang bule mungkin lihat satu orang Asia ya udah mereka nganggap kayak stereotype Bisa. gitu loh, satu orang Iya. Asia rambutnya jelek kayak kadang kan lo tau kan ada yang potongannya kayak rambutnya kayak mangkok Iya. walaupun zaman sekarang mungkin lo udah jarang banget cari yang kayak gitu tapi kayak mungkin dia lihat satu kayak gitu oh ya udah semua orang Asia kayak gitu. Iya, bisa aja sih. Tapi dia nggak bilang soal ini ya, dia nggak lagi ngomongin soal style, dia lagi ngomongin soal ya rambutnya tuh tipis gampang kering, dia bilang gitu. Rambut orang Asia kayak gitu. Ya nggak tahu sih, gue tuh nggak tahu, tapi kan kayak aneh aja gitu tau dia ngomong kayak gitu. Kayak kesannya kayak iya nih kita tuh lebih hebat dari lu gitu, ngerti gak sih? Mungkin ngerti gue nangkepnya ngerti gitu sih. ngerti Iya, menarik sih. Tapi mungkin ya gue ngerti sih mungkin kenapa lu nggak ada yang kayak gitu, mungkin sama-sama Asia mungkin nggak terlalu beda jauh juga ya. Nggak tahu sih gue. Sampai ya mungkin gitu dan kayak di circle of friends kita lumayan cincai sih nggak yang apa gimana. oke. Apalagi nih? Gue udah habis. Oke, coba tadi gue mikir apa lagi. Gue tuh tadi nulis, oh anjing hari ini ternyata gue sejam kan. Sejam, oh anjing gue nanya apa gue tulis oke ngomongin flatmate, ngomongin rasis, ngomongin, oh gue tahu ada satu yang belum. Gimana rasanya lu jauh dari keluarga? Jauh dari keluarga. Iya. Apa ada yang bother lu nggak? Kayak jauh dari keluarga. Hah, lu salah tanya orang ini kayak frankly speaking gue tipe orang yang lumayan gak attached gitu loh. Oke. I Iya mean sih dari dulu. bukan gak Iya. sayang, ada bedanya gak sayang sama gak attached ya. Iya ngerti. Yang kadang kan orang ada yang kayak keluar negeri, aduh homesick gini gitu. Gue umur berapa ya? Umur pas pergi 16 gue pergi. 16 itu Hmm. pertama kali gue sekolah di luar, gue literally udah gak ada rasa homesick. Jadi lu pindahin gue kuliah di Cina juga, ya udah literally sama aja. Hmm. Tapi lu emang gitu kayaknya sih orangnya ya. Maksudnya sama Ya, temen pun lu biasa aja gitu kan. Kayak nggak terlalu anjing gue kangen banget nih gitu enggak kan. ya ada Kangen lah sih ada kayak lu mungkin. gabut lu kayak mikir ih biasanya kalau ada si Justin atau ada Sakya nih gue bakal lagi begini nih bakal bisa Oh. ngobrol-ngobrol gini cuman ya udah kayak move on and then kayak kadang you know the best of kayak your best friend itu gak harus kayak 24 jam sama lu Iya, iya. kayak Tapi tetap stay best friend tapi iya kayak ya sih. udah Iya sih, kayak tapi you kita know kan they're always gonna be there kayak kalau misalnya gue kayak kalau misalnya lagi gabut gitu kayak lu iya. kan ada chat sama gue juga ngomongin anime Iya kayak sih, bener jarang-jarang sih. gitu karena kita Iya udah sih, sibuk bener juga sih. masing-masing. Jaslyn juga sekarang di Aussie kan gue ada kayak kalau lagi gabut dia ada cari gue kayak Mar call yuk atau gue kayak Jess call yuk gitu atau kayak gue bahkan gak ngomong gue langsung call dia udah yang kayak kenapa gue lagi di train kayak gitu loh itu Oke, random banget kadang lu kayak tahu ya udah temen kita tetap ada di sana makanya gue bukan tipe yang kayak aduh gue kangen nih aduh gue kayak bener sih. gak bisa lepas gue tipe yang kayak gitu at least cara pikir gue gitu orang lain kan beda kan. Iya, iya, iya. Tapi emang kita tuh udah lama banget loh gak ngobrol loh. Kayak terakhir, kita gak pernah video call kan? Kita hampir Iya gak pernah video benar call. gak pernah itu karena itu gak sih kayak lu waktu itu dulu pas gue di SD kan dulu awal-awal gue menyesuaikan jadi lumayan sibuk kan Mhm. adalah kayak ada call biasa gitu ada terus mungkin oh di waktu di Cina juga ada call biasa kita ada call sekali. Iya, gue inget di Cina kita pernah call sekali tuh. Pertama kali kita call, gue inget abis itu lu bilang lu punya pacar. Oh ya 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 Terus gue kayak, oh lu punya pacar anjing gitu. Kayak masih kayak kaget gitu kan. Karena gue gak kebayang. Kalau waktu itu gue gak kebayang sama sekali. ngakak dong literally semua orang reaksinya kayak lu. Iyalah, iyalah. Maksudnya kan, lu kan dulu yang bilang, iya gue pengen jadi biarawati lah. Terus apalah. Macam-macam lah. Lu kan bilangnya kayak macam-macam. Kayak gue gak pernah ngerasain cinta lah. Cinta tuh apalah. Iya pertama kali gue kuliah loh. Iya lucu ya. Kayak lucu juga sih. Kayak maksudnya kayak lu bisa jump dari nggak tahu cinta itu apa ke abis itu langsung pacaran gitu. Itu yang gue Ya emang kaget. katanya timing timing kayak semua orang ada timing gitu ya udah mungkin timing gue pas gue kuliah dan kayak beruntungnya gue udah bukan yang kayak maksudnya ya bukan yang maksudnya kalau gue bilang bukan main-main tapi ntar lu pikirnya kayak
Wadaw, Maksudnya, sudah oh siap iya ya. doan gitu. Biaya Bener, pernikahan kayak udah pas dihitung. kayak, tapi maksud gue langsung jump ya. Untungnya bukan yang kayak, lu tau kan ada yang kayak fling Bocah banget doang. itu. Offling doang. Lu tau Apa kan sih? ada yang kayak lewatinnya biasanya fling dulu lah, apa dulu, atau yang kayak teman-teman kita pas SMA yang chat doang atau apa segala macem. Untungnya gue Iya. langsung kayak bukan jump, bukan yang kayak gitu lagi, gue langsung kayak jump. Lebih kayak gimana ya? Yaudah lebih Gue kayak yang, mikirnya jam itu kayak apa? Jam online gitu. ya susah dijelasin. Enggak. Mungkin jumpnya ya itu katanya mungkin lebih serius, tapi bukan yang nyampe kayak, oh ya kapan nih lamaran, kapan nih Kapan kayak nikah? kayak Kapan nikah gitu. gitu. Bukan yang kayak gitu. Enggak lah. Lu ngerti Iya, gak enggak maksud gue? lah. Udah bukan yang anak bocah Ngerti, ngerti, yang ngerti. kayak, wih gila nih cakep weh ini gini. Udah Ngerti, bukan yang ngerti. kayak gitu. Tapi lucu sih. Karena cowok lu juga, gue gak kebayang gitu. Maksudnya kayak, ya lucu lah pokoknya. Gue gak kebayang. Tapi lucu. Iya. Iya, gue gak kebayang sih. Tapi ada yang lucu sih, gue kayak ya udah apa namanya yang gue bilang gitu ya udah daya tarik tuh karena suka makan. Iji gravitasi besar ya kan, masa berbanding lurus dengan gravitasi ya. Ngakak, udah gue udah lulus fisika, udah pensiun dari fisika. Udah pensiun Nggak anjing. move on aja tuh dari Paris. Bentar, lu ngambil apa sih? Gue lupa anjir. Gue ngambil apa ya bahasa Inggrisnya? International business bukan sih? Oh, language for international trade and ya international trade aja paling. Economics and international trade ya udah. Oh, economics and international Jadi trade. gitu, gue lulusnya itu dengan sastra bahasa, tapi gue belajarnya itu ya Widih, international sastra trade. bahasa, anjir, tapi international trade, oke. Menarik. Tapi bachelor kan? Sarjana? Iya, bachelor. Equivalent of bachelor, oke. Menarik banget sih. Kita lulusnya bareng gue. Tahun depan Juli ya? Iya, kok lu cuma 3 tahun? I thought lu 4 tahun. Enggak, gue 3 tahun. Terus gue salah hitung. Enggak, gue 3 tahun. SKS gue banyak. SKS gue sangat padat dan gue sudah gila. Tapi apa you look apa? okay, kayak lu gak segila waktu itu yang kita terakhir lu bilang, oh ini masih semester awal, terus lu kayak rambut lu yang literally ya udah kayak lu belum keluar dari gua udah nggak tahu setahun. Karena ini baru potong rambut gue baru potong rambut hari Senin. Tapi lu ada cat rambut ya? Iya, tapi cat rambut di Indo waktu itu kemarin. You look good. Air pulang. Lebih murah, thank you. Lebih murah. Di sini mahal banget, Bang. Potong rambut bisa cat rambut bisa 1,5 juta. Di Indo kan cuma 300.000. Di SG juga dulu gila-gila. Lo tau gak sih gue cuma asal pilih salon yang kayak kelihatannya udah murah. Itu karena kayak rambut gue udah ya udah harus dipotong. Gue asal potong $60 woi. Cuma potong Anjing biasa gila. Bahkan Itu gua sih gak parah. keramas. Karena katanya kalau keramas bakal kayak apa kena fee lagi. Terus gue yang kayak, rumah gue di seberang sih, gue tinggal keramas di rumah aja. Enggak, gue gak mau keramas, potong. Kena $60 woi. Anjing mahal banget. SG sih ya. Iya, maksudnya tempat lu ya kurang lebih gak sih? Iya sih. Ini masalahnya gue tuh gak semahal itu loh. Gue kemarin $40 sih gue. Iya sih. Kalian cowok weh. Gak bisa gitu. Iya. Oke, sebelum kita tutup nih, Mariska pengen ngomong sesuatu nih. Apa nih? Apa, Riz? Oke, guys, jadi tolong follow IG all shop gua namanya @TikTok_supply. Tapi supply-nya SPLY. Ntar sakit tulisin lah ya. Terus ntar gue tulisin. Pokoknya kayak buat kalian yang suka sneakers dan ya udahlah barang-barang kayak gitu, kita ada jual ready stock dan pre-order, dan kita bisa cariin juga kalau kalian lagi mau request sepatu apapun, kita bisa cariin. Ya udah, jadi kayak boleh kontak kita, add aja line official kita juga. Cek ya IG-nya. Nanti ada di description ya, ntar gue taruh di description. Oke. Oke, makasih semua.